Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harizal Pranata, semester 2 SC A1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Filsafat Umum dosen pengampu Bapak Amiruddin MPDI. Baiklah, yang pertama, 1. A. Periode filsafat. Nama-nama periode filsafat. Yang pertama, zaman Yunani kuno atau dikenal dengan filsafat alam. Kedua, filsafat pertengahan, skolastik. Yang ketiga, filsafat zaman modern. Dan keempat, zaman filsafat abad 21, abad sekarang, atau filsafat kontemporer. B. Awal dan akhir dari 4 periode tersebut. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Munculnya pemikiran filsafat dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi. Simbolnya adalah runtuhnya mitos dan dongeng-dongeng yang beredar pada zaman tersebut, yang menjadi pembenaran untuk semua fenomena alam. Filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada periode Aristoteles. Ia mengatakan bahwa tugas utama sains adalah menemukan alasan dari objek yang dipelajari. Dan menurut Aristoteles, kesalahan utama para filsuf awal adalah bahwa mereka tidak menyadari semua penyebabnya. Terdapat 3 faktor yang menjadikan filsafat Yunani lahir, yaitu yang pertama, bangsa Yunani yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti. Mitos-mitos tersebut kemudian disusun secara sistematis yang untuk sementara kelihatan rasional, sehingga muncul mitos selektif dan rasional, seperti syair karya Homerus, Orpheus, dan lain-lain. Yang kedua, karya sastra. Karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Karya Homerus mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang di dalamnya mengandung nilai-nilai eduktif. Yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia atau Mesir. Di lembah Sungai Nil, kemudian berkat kemampuan dan kecakapannya, ilmu-ilmu tersebut dikembangkan, sehingga mereka mempelajarinya tidak didasarkan pada aspek-aspek saja, tetapi juga aspek teoritas kreatif. Berakhirnya periode ini adalah dikarenakan oleh kematian dari seorang pemikir terkenal pada masa ini, yakni Aristoteles sendiri. Semenjak kematiannya, filsafat terus berkembang hingga sampai ke abad modern dan filsafat kontemporer. Selanjutnya, zaman pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sama halnya dengan filsafat Yunani, filsafat abad pertengahan juga dipengaruhi oleh kepercayaan atau didominasi oleh agama. Zaman abad pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan Kristen dan Islam. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modernlah yang menjadi pemicu terjadi berakhirnya
filsafat zaman ini, yang disebut sebagai peralihan masa atau transisi, yaitu munculnya Renaissance dan Humanisme yang berlangsung pada abad 15 sampai 16 Masehi. Munculnya Renaissance dan Humanisme inilah yang mengawali masa abad modern. Selanjutnya, abad modern. Pada abad modern ini, filsafat dipelopori oleh para ahli. Zaman modern kemunculannya ditandai munculnya Renaissance dan Humanisme. Mulainya zaman modern inilah peranan ilmu alam kodrat sangat menonjol, sehingga akibatnya pemikiran filsafat semakin dianggap sebagai pelayan dari teologi, yaitu sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat mulai terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu memunculkan pemikiran bermacam-macam menurut tiap-tiap negara. Yang terakhir, zaman filsafat abad 21 atau kontemporer. Filsafat masa ini juga disebut sebagai filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia. Filsafat pada masa ini masih terus berlanjut hingga sekarang. C. Ciri khas objek kajian filsafat. 1. Pada zaman Yunani kuno. Periode Yunani kuno lazim disebut filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pernyataan-pernyataan tentang gejala alam yang bersifat filsafat atau berdasarkan akal pikiran dan tidak berdasarkan pada mitos. Mereka mencapai asas yang pertama dari alam semesta, yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Selanjutnya, zaman pertengahan. Ciri-ciri abad pertengahan ada 4, yaitu yang pertama, metode berpikirnya mengandung unsur-unsur Nasrani karena dipimpin oleh orang-orang gereja. Kedua, cara berpikirnya menggunakan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustine. Yang keempat, pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman ini yaitu filsafat pemikiran agama seperti Islam dan Kristen. Selanjutnya, zaman modern. Filsafat zaman modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Dengan subjektivitas dimaksudkan bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjek, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Lewat modernisasi, manusia lebih menyadari dirinya sebagai individu. Selanjutnya adalah kritik. Dengan kritik dimaksudkan bahwa rasio tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, melainkan juga menjadi kemampuan praktis untuk membebaskan individu dari wewenang tradisi atau menghancurkan prasangka-prasangka yang menyesatkan. Subjektivitas dan kritik pada gilirannya mengandalkan keyakinan akan kemajuan. Dengan kemajuan dimaksudkan bahwa manusia menyadari waktu sebagai sumber langkah yang tak terulangi. Waktu dialami sebagai rangkaian peristiwa yang mengarah pada satu tujuan yang dituju oleh subjektivitas dan kritik tersebut. Selanjutnya, zaman filsafat abad kontemporer, yakni cara berpikirnya mendalam, menyangkut kehidupan pada masa saat ini.
Terjadi pergeseran gaya berpikir dan corak pemikiran filsafat. 3. Filsafat abad ini memiliki sifat yang heterogen. 4. Menyaratkan kebebasan dan tidak selalu harus simetris. D. Filosof yang hidup pada filsafat keempat zaman tersebut. Yang pertama, pada zaman Aristoteles. Pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Pertama, ketika ia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian, ia memimpin Akademi Lyceum. Dan yang terakhir, pada waktu ia mengungsi ke daerah Yunani Utara. Di tempat kelahirannya, selama memimpin Lyceum, ia menerbitkan 6 karya tulis yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak. Ia selalu mengatakan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan, karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Maka harus ada penggerak. Penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya, hingga tiba pada penggerak pertama yang tidak bergerak, yang kemudian disebut dengan theos, yaitu Tuhan dalam pengertian bahasa Yunani. Yang kedua ada Plato. Menurut Plato, idea ialah realitas yang sebenarnya, dapat dikenali oleh panca indera apabila dari segala sesuatu yang ada. Baginya, kehidupan semua ini merupakan bayangan dari dunia idea, dunia lahir dari dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan berwarna-warni. Bayangan pada hakikatnya hanyalah tiruan dari yang asli, yaitu idea. Yang ketiga, ada Socrates. Socrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran itu, ia tidak memikir sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain, dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua itu tidak dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Pada zaman pertengahan, yang pertama ada Clemens. Pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan batasan-batasan terhadap aliran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoriter filsafat Yunani. Kedua, memerangi ajaran yang anti terhadap Kristen dengan menggunakan filsafat Yunani. Ketiga, bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan pemikiran secara mendalam. Kedua, Johannes Cotus Eurygena. Pemikiran filsafatnya berdasarkan keyakinan Kristiani. Oleh karena itu, segala penelitian dimulai dari iman, sedang wahyu ilahi dipandang sebagai sumber bahan-bahan filsafatnya. Menurutnya, akal bertugas mengungkapkan arti yang sebenarnya dari bahan-bahan filsafatnya yang digalinya dari wahyu ilahi itu. Selanjutnya, Al-Kindi. Pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan dari agama Islam. Selanjutnya, zaman modern. Yang pertama ada George Berkeley. Inti pandangan filsafat Berkeley adalah tentang pengenalan. Menurut Berkeley, pengamatan terjadi bukan karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati. Pengalaman justru terjadi karena hubungan pengamatan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lain. Yang kedua, David Hume. Filsafat David Hume adalah pandangannya atas cara berpikir manusia. Konsep sentral Hume dapat membedah cara berpikir manusia adalah persepsi. Persepsi adalah isi atau elemen penyusun kesadaran dari manusia. Yang ketiga ada Rousseau. Teori kontrak sosial J.J. Rousseau menganut aliran factum uniosis, di mana kekuasaan ada di tangan rakyat atau demokrasi mutlak. Kelemahan dari teori ini adalah tidak berdasarkan historis,
dan setiap orang mau tidak mau terikat oleh kontrak sosial. Dan yang terakhir, zaman kontemporer. Yang pertama ada Althusser. Menurutnya, setiap sejarah masyarakat tertentu mengandung ideologi tertentu. Ideologi ini berfungsi untuk menjaga tatanan masyarakat agar dianggap bersifat natural dan tetap tidak berubah. Yang kedua, ada Pierre Bourdieu. Pemikiran Bourdieu berusaha menjembatani dikotomi individu dan masyarakat, serta struktur dan agen, dengan mendasarkan praktik individual dan kolektif pada konsep habitus yang dibangun dengan sejarah individual dan kolektif. Yang ketiga ada Jacques Lacan. Ia mengatakan bahwa apa yang menggerakkan kehidupan manusia adalah hasrat. Manusia sejak dilahirkan hingga melepaskan diri dari kesatuan-kesatuan eksistensial dalam dunia real selalu mengalami kekurangan-kekurangan. Manusia dianggap selamanya berlubang olehnya. Jawaban nomor 2A. Filsafat Barat abad pertengahan dapat dikatakan sebagai zaman kegelapan karena gereja membatasi pemikiran para filosof-filosof. Ilmu pengetahuan terhambat dan tidak berkembang karena semuanya didasarkan pada iman dan diatur oleh doktrin-doktrin gereja. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan keyakinan dari para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. B. Islamlah yang pertama mengenalkan filsafatnya Aristoteles. Di antaranya adalah Ibn Rushd. Ia mengenalkan kepada orang-orang barat yang belum mengenal filsafat Aristoteles para ahli pikir Islam, yakni Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibn Rushd, dan lain-lain. Mereka itulah yang memberi sumbangan sangat besar bagi para filosof Eropa yang menganggap bahwa filsafat Aristoteles, Plato, dan Al-Quran adalah benar. Namun, dalam kenyataannya, bangsa Eropa tidak mengakui atas peranan ahli pikir Islam yang menghantarkan kemodernan bangsa Barat. Pada masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan bagi umat Islam, di mana suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Muslim. Pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom-ekonom Barat. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa Barat pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. C. Yang pertama ada Al-Kindi. Keahliannya adalah tata bahasa, persajakan, kedokteran, seni, dan fisika. Selain itu, Al-Kindi juga menguasai bidang metafisika, psikologi, etika, geometri, astronomi, fisiologi, optika, serta metode logika ilmiah dan berbagai bidang lainnya. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar Muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Ia adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia Muslim. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib, kanselor madrasah dan kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Yang keempat, Ibn Rushd. Dia termasuk seorang yang jenius, banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang. Ia ahli hukum Islam, filsafat, menguasai ilmu kedokteran, kalam,
bahasa, fisika, dan astronomi. Yang kelima ada Ibnu Sina. Ia dikenal sebagai Avicenna dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Dari sekian banyak ulama Islam, ada yang berkeberatan terhadap pemikiran filsafat Islam, tetapi ada juga yang menyetujuinya. Ulama yang berkeberatan terhadap pemikiran filsafat berpendapat bahwa adanya pemikiran filsafat yang dianggapnya sebagai bid'ah dan menyesatkan. Alasannya adalah karena berfilsafat adalah berpikir. Dengan kata lain, akal lebih dikedepankan dan otomatis mengedepankan akal daripada Al-Quran dan hadis. Padahal kita diperintahkan untuk mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 1 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Sebaliknya, banyak umat Islam yang menganggap sangat penting dengan adanya filsafat, karena dapat membantu dalam menjelaskan isi dalam kandungan Al-Quran dengan keterangan-keterangan yang dapat diterima oleh akal manusia, terutama bagi mereka yang baru mengenal Islam dan mereka yang belum kuat imannya. Dengan otak, manusia dapat dibedakan dari makhluk yang lainnya. Jadi, jika otak tidak digunakan menurut tugas yang sewajarnya, tidak dipakai sebagaimana mestinya, maka keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang menjadi lenyap dan tidak berarti sama sekali. Dalam hal ini, penggalan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, "Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir." Jadi, dalam hal ini, menurut saya pribadi, berfilsafat itu diperbolehkan saja asal tidak menyalahi aturan tentang lebih mengedepankan akal daripada Al-Quran dan hadis. Selama tidak bertentangan dengan hal itu, berfilsafat diperbolehkan saja. Selanjutnya, nomor 4. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung kepada spirit tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu jalan atau ajaran, paham, atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ruh-ruh atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Para tokohnya adalah Plato, Immanuel Kant, dan Pascal. Selanjutnya, materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau nature atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Pada abad pertama Masehi, paham ini tidak berpendapat dan tidak mendapat tanggapan yang serius. Dan pada abad pertengahan, orang-orang masih menganggap asing terhadap paham ini. Baru pada zaman Aufklärung atau zaman pencerahan, materialisme mendapat tanggapan dan penganut yang penting di Eropa Barat. Para tokohnya adalah Anaximenes, Thales, Demokritos, Thomas Hobbes, Lamennais, Feuerbach, Spencer, dan Karl Marx. Selanjutnya, jawaban nomor 5. Aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya adalah rasio atau akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum dan yang perlu dan yang mutlak, yaitu syarat yang dituntut untuk semua pengetahuan ilmiah.
Pengalaman hanya dapat dipakai untuk meneguhkan pengetahuan yang telah didapatkan oleh akal. Akal tidak memerlukan pengalaman. Akal dapat menurunkan kebenaran daripada dirinya sendiri, yaitu atas dasar asas-asas pertama yang pasti. Metode yang diterapkan adalah deduktif dan teladan yang dikemukakan adalah ilmu pasti. Rasio merupakan sumber kebenaran. Hanya rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Yang benar hanyalah tindakan akal, karena rasio yang dianggap sebagai sumber suatu kebenaran. Maka aliran ini disebut rasionalisme. Adapun pengetahuan indera dianggap sering menyesatkan. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalis, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Selanjutnya, aliran empirisme, yakni suatu aliran filsafat yang berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Kaum empiris cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk benar, meskipun kepastian mutlak tidak akan pernah dapat dijamin. Kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman. Para tokoh rasionalisme, yakni René Descartes, Pantheisme Spinoza, Leibniz, dan para tokoh empirisme, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke. Kelebihan dan kekurangan dari rasionalisme. Yang pertama, kelebihan rasionalisme terletak pada kemampuan dalam menyusun sistem keilmuan yang berasal dari manusia, seperti matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Begitupun dengan penalaran dalam rasionalisme, manusia mampu menjalankan pemahaman-pemahaman yang rumit dan bersifat abstrak. Tentunya kebenaran dalam aliran rasionalisme diperoleh dari hal-hal yang benar. Aliran rasionalisme pun memberikan sifat rasional kepada pengetahuan ilmiah yang bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kekurangan pada rasionalisme ini terletak pada alirannya yang gagal dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia. Pengetahuannya hanya dibentuk oleh ide yang tidak dapat dilihat dan diraba, dan yang paling menjadi kekurangannya yaitu kebanyakan orang merasa kesulitan dalam hal penerapan konsep rasionalisme dalam kehidupan yang praktis. Selanjutnya, kelebihan dari empirisme lebih mengedepankan fakta-fakta yang dapat diterima indera, sehingga lebih praktis digunakan untuk mencari kebenaran. Bahkan, informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui pengalaman indera. Kekurangan pada empirisme ini terletak pada kemampuan indera kita yang terbatas. Pengalaman dan persepsi yang merupakan dasar kebenaran dalam empirisme tidak dapat memberi suatu pengetahuan yang benar, universal, dan bernilai penting. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.